Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Sahabat We Read Traveling with Jesus, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kami, tim We Read Traveling with Jesus yang bertugas di hari Minggu. Saya Michael, Ibu Angela Mars, dan Inta hadir untuk menemani Anda membacakan bacaan hari Minggu bersama Romo Dinong. Romo Dinong akan menutup tayangan ini dengan renungan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santa Irene, seorang pengaku iman, dan Santo Petrus Damianus, seorang uskup dan pujangga gereja. Orang tua Petrus meninggal selagi ia masih kecil. Kakaknya yang sulung memikul tanggung jawab untuk membesarkan Petrus. Meskipun demikian, Petrus tidak menikmati suatu hidup yang baik dan membahagiakan di rumah kakaknya itu. Dia diperlakukan secara kejam. Menyaksikan keadaan Petrus, seorang saudaranya yang sudah menjadi imam mengirim dia untuk belajar di Parma. Ia meraih prestasi yang luar biasa dalam semua mata pelajaran. Di antara kawan-kawannya, Petrus dikenal sebagai anak yang suka menolong kawan-kawannya yang mengalami kesusahan dan berbagai kesulitan. Ia memberikan uang kepada mereka, meskipun tunjangan hidupnya sendiri tidak memadai. Ia mengambil keputusan untuk meninggalkan segala-galanya, lalu menjadi rahib di pertapaan Fonte Avellana. Kebijaksanaan, kepintaran, dan kerendahan hatinya membuat dia disenangi oleh semua rahib di pertapaan itu. Karena semua prestasinya itu, Petrus Damianus akhirnya dipilih menjadi uskup dan kardinal di Ostia oleh Sri Paus Stefanus ke-9. Jabatan mulia ini kemudian diletakkan kembali karena ia lebih suka hidup menyendiri di biara pertapaan di Fonte Avellana. Pada tahun 1072, Petrus Damianus meninggal dunia. Tulisan-tulisannya tentang berbagai soal iman sangat bermutu dan menjadi warisan gereja yang bernilai tinggi oleh gereja. Petrus Damianus dihormati sebagai pujangga gereja. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Perjanjian Allah dengan Nuh sesudah ia dibebaskan dari air bah. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8-15. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia, camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak gini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan,
sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu, dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Refrain, segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat. Refrain, segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Refrain, segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bacaan kedua. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Dan dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu Ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat.
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, salam dalam kasih Kristus. Kita memasuki pekan pertama Prapaskah di tahun 2021. Melalui Injil Markus yang kita dengar tadi, gereja mengajak kita untuk merenungkan pencobaan-pencobaan dan godaan-godaan yang seringkali kita alami di dalam kehidupan kita. Tak seorang pun luput dari pencobaan-pencobaan dan godaan-godaan. Dalam masa Prapaskah, masa kita melakukan pantang dan puasa, gereja menghantar kita untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama, yaitu pengalaman dicobai oleh iblis. Pengalaman ini terjadi ketika Yesus melakukan puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Yesus yang hendak memulai perutusannya itu harus melewati masa padang gurun, di mana kesetiaannya, komitmennya harus diuji lebih dulu. Kita tahu bagaimana keadaan atau suasana di padang gurun. Di sana suasananya bukanlah suasana yang mudah untuk dilewati. Ada banyak pengalaman, ada banyak kenyataan, ada banyak hal yang harus dirasakan dan dialami, bahkan amat sulit untuk dilewati. Dalam suasana padang gurun itu, dalam suasana yang sulit, dalam suasana yang susah, dalam suasana berpantang dan berpuasa, iblis datang mencoba Yesus. Di sini, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar untuk melihat dan memaknai bahwa suasana-suasana dan pengalaman-pengalaman pahit, sulit, susah, duka, nestapa yang kita alami di dalam kehidupan kita adalah juga menjadi saat-saat pengujian terhadap diri kita. Di saat kita sakit, di saat kita menderita, di saat kita mengalami bencana, nestapa, kegagalan, seringkali kita mengalami pencobaan-pencobaan dan godaan-godaan untuk mengingkari kesetiaan kita, untuk melanggari komitmen kita, untuk meninggalkan iman kita, untuk melupakan Tuhan. Bahkan dalam suasana-suasana yang sulit seperti ini, dalam suasana-suasana padang gurun kehidupan kita, kita sendiri pun bisa menjadi iblis yang mencobai Tuhan dengan bertanya, "Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Tuhan Engkau menutup matamu melihat penderitaanku? Mengapa Engkau tidak segera datang menolongku? Kalau Engkau Tuhan dan Allahku, tunjukkanlah kekuasaanmu. Lepaskanlah aku dari derita ini. Lepaskanlah aku dari kesulitan ini." Seringkali kita bisa menjadi seperti iblis yang mencobai Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, memang suasana padang gurun adalah suasana yang sulit, suasana yang susah. Yesus melakukan pantang dan puasa bahkan
di tempat yang susah dan sulit, yaitu di padang gurun. Dengan melakukan pantang dan puasa di dalam kehidupan kita, ini adalah latihan rohani, ini adalah praktek rohani yang baik untuk membantu kita, untuk menolong kita bisa melewati saat-saat di mana kita dilanda kesulitan, kesusahan, dan penderitaan di dalam hidup kita. Sebab, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam suasana, di dalam pengalaman yang sulit, pengalaman yang penuh kegagalan, banyak kali kita mengalami kegagalan, banyak kali kita kecewa, banyak kali kita sakit hati, banyak kali kita terluka. Apakah sungguh kita seperti Tuhan Yesus bisa tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan, ke dalam godaan-godaan iblis? Saudara-saudariku yang terkasih, iblis seringkali juga menggunakan pengalaman-pengalaman sulit kehidupan kita, pengalaman kegagalan, pengalaman penderitaan, pengalaman terluka, dan banyak pengalaman yang lainnya yang tidak enak yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Iblis pun memakainya untuk semakin menjatuhkan kita ke dalam kegelapan dan meninggalkan Tuhan yang telah kita imani. Yakinlah, dengan seringkali melakukan pantang dan puasa, ini adalah praktek atau senjata rohani yang menolong kita untuk tidak mudah jatuh ke dalam banyak pencobaan. Orang yang gemar melakukan pantang dan puasa, dia juga akan memiliki kemampuan untuk menolak, untuk menjauhkan diri dari banyak sekali godaan-godaan, kesenangan, kemewahan, kenikmatan, kekuasaan, kekayaan yang bisa menghancurkan kehidupannya sendiri. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat Spirit Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video